Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel ini kita bersama-sama akan belajar cara mempublikasikan hasil publikasi dengan menggunakan software yaitu GraphPad Prism, dimana kalau kita melihat perbedaannya dengan yang biasa kita lakukan misalnya di Excel ataupun di software-software lain, Prisma ini memiliki kelebihan lebih presisi dan mungkin lebih baik ya, dan beberapa layoutnya juga dapat diatur dengan lebih mudah. Ini saya dapatkan dari kuliahnya Dr. Hasan. Baik, sebelumnya kita mulai dengan membuka softwarenya di GraphPad Prisma. Di sini ada beberapa macam pilihan, tentu terkait dengan grafik dan juga tabel dan grafiknya. Kita sesuaikan dengan data apa yang akan kita tampilkan. Seperti ini. Oke, kemudian kita lihatkan juga data yang akan kita coba. Nanti kita coba ini case pertama. Ini adalah kontrol dengan 3 treatment perlakuan, di mana datanya ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini bisa nantinya akan kita kopas. Oke, kita pilih kolom, replicate data, dan kemudian mulai kita create. Data ini bisa kita kopas dulu. Kemudian di sini kita ganti sama ya. Kemudian kita akan melihat datanya. Di sini kita lihat ada bentuk datanya yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau ambil yang min atau median. Di sini gambarannya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat, buat satu lagi dengan data yang sama. Akan analisa, misalnya kita mau lihat tadi X analisnya. Maaf, saya ini graph dulu sebenarnya. Oke. Ini min median. Sini kita bisa macam-macam buat. Untuk yang saya buat ini, saya rencanakan menggunakan ini. Di sini kita akan mendapatkan data dengan min dan SD. Misalnya mau diganti treatment, kita lihat dulu. Bisa kita ganti labelnya, misalnya ini dengan skor.
Kemudian kita bisa juga lakukan untuk menggantikan level data yang signifikan. Misal kita ingin menyatakan bahwa ini signifikan atau tidak dengan manual. Misalnya yang daerah sini, ini misalnya non signifikan, sedangkan yang sebelahnya ini misalnya non signifikan. Kemudian kita bisa ganti-ganti juga warnanya. Misalnya barsnya pengen berwarna putih misalnya. Setelah itu kita akan lihat perubahan warnanya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggantikan garisnya. Misalnya kita pengen jadikan 2 segmen misalnya, bisa dilakukan. Ya, jadi ada gambaran seperti 2 garis. Tentu ini sesuai sekali lagi dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Oke, selain itu kita bisa juga memasukkan layoutnya. Ada beberapa layout misalnya yang akan kita masukkan 4. Ini kita tinggal double klik saja, kemudian bisa dimasukkan satu persatu. Kemudian ini misalnya bisa kita masukkan, jadi tampak seperti beberapa percobaan gitu ya. Ini cukup rapi dan mudah, kita tidak usah mengatur jarak dan lain sebagainya, tapi sudah ada template-nya. Nah, ini pun kita bisa langsung copy atau kita kopikan. Misalnya kita pengen masukkan ke PowerPoint misalnya, bisa langsung pastikan. Begitu juga bisa kita lakukan untuk di Word misalnya, di software Word juga bisa dilakukan. Ya, kita kembali lagi. Ya. Ini kita kembali ke sini. Selain itu kita juga bisa ekspor bentuk penyimpanannya. Biasanya untuk jurnal-jurnal tertentu mereka yang menginginkan dalam bentuk vektor ya, misalnya kayak EPS, MS atau TIFF. Itu bisa kita lakukan juga, di save. Kemudian kelebihannya dengan menggunakan ini, gambarannya tidak pecah. Maksudnya bisa kita ekspor misalnya ya, misalnya latihan 1. Jadi ini bisa diekspor seperti itu. Oke, ini bisa kita save ya. Di save bentuknya tentu akan lebih bagus dan sangat proper saat kita akan kirim
ke jurnal-jurnal yang baik. Oke, case yang kedua. Di sini kita mendapatkan nilai atau data hingga hampir berapa nih, 200-an ya, nilai formatif. Ini bisa kita copy juga. Misalnya kita new data table, kolom sama ya seperti tadi. Kita copy. Kita copy semua, kemudian kita paste ke data di Graph Prisma. Ini kemudian kita bisa lihat, kita analis, kita normalisasikan dulu. Oke. Di sini kita bisa langsung mendapatkan secara lengkap data dari normalisasi tadi, data yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa buat juga grafnya atau ini grafnya, tapi bisa kita ganti, misalnya kita ini sama ya, mungkin kita pengen yang box atau yang individual values juga bisa. Misalnya ini bisa, atau bisa coba yang lain, misalnya ini, atau box ya misalnya, yang mediannya bisa juga ini. Kita lupa, saya analis dulu. Selain analisnya, setelah normal ini kita coba linear. Oke. Ini gambarannya. Nah, ini gambaran juga multiple regression. Oke. Ya, data-data tadi sama bisa kita masukkan ke layout. Nah, seperti ini tambahan gambarannya. Nah, ini layoutnya, layout 1. Ini bisa nanti kita tambahkan lagi, sama seperti tadi, gambaran ini bisa dimasukkan ke dalam layout. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.